الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Berkolom yang bersama saya hormati Bapak dan Ibu pengurus, kemudian jemaah subuh rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bersyukur kehadirat Allah sebesar-besar syukur kita. Karena pada subuh yang berkah ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan, melapang rezeki dan lain-lain. Tentunya kalau tidak ada Allah izin untuk kita, maka kita tidak bisa hadir di rumah yang mulia ini. Salawat dan salam teruntuk dan tertuju buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah subuh rahimahullah. Pada tausiah subuh kita kali ini kita membahas tentang fadilatul taqwa, keutamaan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya baik malam ataupun subuh sudah banyak disampaikan tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan puasa. Bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu jelas pada akhir ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 183 itu jelas kita dapat memahami bahwa berpuasa itu memiliki tujuan supaya orang yang melakukannya menjadi orang bertakwa. Artinya Bapak Ibu berhadir, puasa itu menginginkan perubahan di dalam hidup kita ini. Puasa itu menginginkan banyak hal dalam hidup kita. Intinya mesti ada perubahan dalam sikap kita, dalam rohani kita menuju yang lebih sempurna. Dan orang-orang yang sempurna dengan ibadah puasanya, sempurna dengan amal-amalannya, maka orang itu akan sampai kepada puncak yang tertinggi, yaitu menjadi orang yang muttaqi. Orang muttaqi itu berarti orang yang berada dalam keadaan dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang selalu memelihara ketakwaannya itu disebut muttaqi. Bapak Ibu berhadir, puasa yang kita jalani 1 bulan ini tiada lain tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi orang muttaqin itu. Nah, yang menjadi persoalan kita subuh ini adalah jika seseorang sudah sampai ke derajat muttaqin itu, lalu apa yang akan didapatkan dan diperolehnya? Tidak ada satu pun dari kebaikan, dari amal dan kepatuhan kita kepada Allah yang Allah sia-siakan. Semuanya itu ibarat tanam-tanaman, ada buahnya. Tidak ada kebaikan seorang hamba yang tidak dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita manisnya kebaikan itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Demikian juga ketika kita berletih-letih, berlelah-lelah mematuhi, menaati perintah Allah, Allah ya tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka Bapak Ibu hadir, kita akan uraikan
beberapa keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita senantiasa memelihara ketakwaan kita kepada Allah. Atau kita lebih jelaskan keutamaan-keutamaan yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang muttaqin itu. Kalau kita mengutip satu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, "At-taqwa kanzun azizun." Ketakwaan kita kepada Allah itu adalah simpanan yang paling berharga di dalam hidup. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kalau kita seandainya menyimpan sesuatu, kita simpan uang, apa yang kita inginkan dari uang yang kita simpan itu? Ini adalah suatu masa uang itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Bisa kita pergunakan sewaktu-waktu. Dia mendatangkan kebajikan kepada kita karena kita bisa mempergunakannya. Kepatuhan kita kepada Allah, kesungguhan kita bermujahadah melakukan yang diperintah dan meninggalkan dilarangnya, itu sesungguhnya tabungan dalam hidup kita. Sewaktu-waktu itu akan membantu diri kita sendiri. Maka kita akan uraikan ada beberapa hal yang bisa kita katakan keutamaan yang akan kita dapatkan dari buah ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama yang tertinggi itu adalah mahabbatullah. Allah mencintai kita. Yang tertinggi dari apa yang kita dapatkan dari buah kepatuhan kita kepada Allah itu adalah mahabbatullah. Allah mencintai kita. Mencintai itu artinya apa? Allah mencurahkan kasih sayang kepada kita. Dan ini adalah puncak dari semua keinginan hidup kita sebagai seorang hamba, yaitu mendapatkan kasih sayang Allah. Orang kalau sudah dilimpahkan kasih sayangnya oleh Allah, maka kehidupannya dipelihara, dilindungi dan dijaga. Namanya juga orang yang dikasih. Ini yang pertama yang kita dapatkan. Dan mahabbatullah, kasih sayang Allah itu tidak didapatkan oleh siapa saja, hanya didapatkan oleh orang yang memang bersungguh-sungguh bermujahadah. Khalilullah itu tidak. Kasih sayang Allah itu Bapak Ibu tidak kita ukur dari materi. Bukan materi itu ukur bahwa kita disayang oleh Allah, tapi kasih sayang Allah itu diukur dari mana Allah menenangkan hati kita, membahagiakan jiwa kita, memudahkan urusan kita. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu adalah dia mendapatkan ketenangan batiniah, kesejukan dan kebahagiaan hidup. Contohnya sekarang ini, apakah kita merasakan senang dengan ibadah yang kita lakukan? Lain sana awak setelah sholat subuh apa? Jadi bahagia awak? Bahagia. Berarti kita sudah mendapatkan dicurahkan Allah kasih sayang. Karena ada orang yang gelisah setiap hari, walaupun hidupnya itu dilingkari dengan berbagai kemewahan dan kecukupan, tapi hatinya tidak berada seperti demikian, kacau, gelisah. Itu tidak ada, berarti orang itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kasih sayang Allah itu hidup plong saja, damai dan terang saja. Dan itu dapat kita rasakan masing-masing. Nah, ini yang pertama yang tertinggi. Yang kedua, janji Allah kepada orang yang bertakwa itu adalah at-ta'yidu wan nasr. Dia akan dikuatkan dan dibantu, ditolong oleh Allah dalam hidupnya. Ditolong dan dibantu. Jadi zat yang maha menolong dan yang membantu itu adalah Allah, bukan yang lain. Jadi kepatuhan kita Bapak Ibu, amal yang kita perbuat, ibadah yang kita lakukan, maka bagi yang melakukan itu, janji Allah at-ta'yidu wan nasr, dia akan dikuatkan hidupnya dan dia akan ditolong. Kapan pertolongan itu datang? Tentu Allah rahasiakan, tapi itu akan datang, terutama di masa-masa sulit kita. Contoh, dalam satu peperangan itu terjadilah jumlah pasukan yang tidak berimbang. Sahabat dengan Nabi itu lebih kurang cuma 300-an, tapi musuhnya 10 kali lipat, ribuan.
Sementara sahabat dan Nabi itu hanya ratusan. Sehingga sahabat punya pikiran, tidak mungkin kita bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan 1 banding 10? Tapi di sinilah Bapak Ibu, ketika kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, maka di situ akan datang yang disebut nasrah, pertolongan. Terjadilah peperangan. Setelah terjadi peperangan, kalau menurut logika kita tentu lebih banyak yang menang. Yang menang itu yang lebih banyak pasukannya, orangnya daripada yang sedikit. Tapi ternyata tidak. Yang banyak itu bisa dikalahkan oleh yang sedikit. Sehingga sahabat bertanya ketika kita berperang tadi, ya Rasulullah, siapa itu yang datang, tahu datangnya dari mana, ikut pula berperang sama kita? Itu adalah pertolongan dari Allah. Allah mengirim tentara dan para malaikat yang membantu kita jika kita menangkan perang. Bantuan pertolongan. Hidup kita ini Bapak Ibu tidak mungkin selesai begitu saja. Banyak kesulitan di dalam hidup yang akan kita alami. Maka tempat bersandar yang terkuat bagi kita itu adalah kepada Allah. Apapun pertolongan. Contoh saja, Nabi Yunus ketika dia mengajak kaum dan umatnya, rupanya kaum dan umat Nabi Yunus ini karakter itu Bapak Ibu adalah karakter orang yang cuek, tidak peduli. Diajak Nabi Yunus begini, tak cuek saja. Sehingga Nabi Yunus agak goncang kesabarannya, ditinggalkan kaum itu, dia pergi naik kapal. Cuman kapal ini memutuskan, tidak bisa dilanjutkan ini perjalanan karena muatannya sangat berat, mesti dikurangi. Turunkan barang macam. Akhirnya disimpulkan di antara penumpang itu mesti ada yang diturunkan. Akhirnya dipilih, diundi tersebut, terpilih terus Nabi Yunus. Akhirnya dilemparkan ke laut. Apa yang terjadi? Di masa-masa sulit, sesungguhnya di situ pertolongan Allah akan datang. Nabi Yunus disambar saja oleh seekor ikan besar, ditelan. Itu adalah pertolongan dari Allah. Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, dan dalam Al-Quran dinyatakan kalau tidaklah karena kasih sayang Allah, maka Yunus itu akan di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena pertolongan Allah, maka ikan itu memuntahkan kembali Nabi Yunus yang ditelannya tadi, terlempar lagi ke pantai. Selamat. Kalau kita baca setiap kejadian musibah yang terjadi di mana-mana Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak hal-hal yang di luar logika dan pikiran kita. Kalau terjadi musibah pasti ada sisi tunan, tidak mungkin dapat. Terjadi dulu tsunami, kita lihat ada orang yang selamat, macam-macam model selamatnya. Ya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita dengan bertakwa kita kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kita harus yakin itu. Kita tidak boleh bimbang dan ragu di situ. Apapun keadaan kita, yakinlah karena ada pertolongan Allah. Makanya orang bertakwa itu tidak bakalan ragu dalam hidup, dalam menjalani hidup ini. Penuh yakinnya, karena yakin pertolongan. Yang kedua. Yang ketiga, jika seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah lalu dia sampaikan dan mutakin itu, dia akan mendapatkan apa? An-najatu minasyada'id. Dia akan terlepas, ya, sukses keluar daripada kesulitan-kesulitan yang dia temukan. Makanya Bapak Ibu beradik, kita dalam hidup ini harus banyak-banyak berbuat baik. Kebaikan itu akan pulang kepada diri sendiri. Kembali lagi kepada diri kita, kebaikan yang kita lakukan itu. Karena kebaikan itu bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah, maka keuntungannya pun kembali kepada kita. Apa janji Allah? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya itu jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan. Akan ada saja jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi itu. Nah, kita akan mengisahkan di mana kisah ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat dan termaktub di dalam satu hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda kepada menyampaikan kepada para sahabat,
tentang kisah umat atau orang sebelum kita, kata kami. Apa kisahnya? Ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu mereka ditimpa oleh hujan lebat. Hujan yang sangat lebat sekali. Maka berlarian mencari tempat berlindung dan berteduh. Bertemulah sebuah gua. Mereka masuk ke dalamnya bertiga-tiga. Karena saking derasnya hujan, mereka di dalam gua yang tidak itu, ternyata runtuhlah di atasnya itu tebing, sehingga batu tanah semacam itu turun ke bawah sampai tertutup pintu gua itu. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu, kita di dalam gua tertutup pintu gua itu. Bapak bersama gigi lutut. Kacau dah, kacau, ngeri. Kita berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan terbayangkan oleh kita itu, kita dalam gua kecil, begitu hujan itu datang, tertutup. Tidak tahu bagaimana perasaan kita lagi. Mau menjerit keluar tidak mungkin, orang tidak ada. Didorong ini tidak mungkin. Nah, hanya satu pilihan terakhir apa? Kita akan berkumpul di sini. Tahu itu lagi. Berkumpul kita di situ. Bagaimana pada perasaan kita? Sedih, takut, semuanya menyatu dalam jiwa. Tidak mungkin ada harapan bisa keluar. Akhirnya 3 orang ini bermusyawarah, menceritakan, meminta kepada masing-masing anggota bertiga itu untuk berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka perbuat. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan amalannya. Apa pertama? Yang pertama berdoa. Apa doanya? Dia bermohon kepada Allah. Dia meratap kepada Allah. Dia menyatakan kepada Allah dia adalah seorang anak dan dia memiliki seorang ibu yang sudah tua. Setiap hari dia memerah susu kambing untuk diberikan kepada ibunya. Jadi diperas susu kambing, diberikan kepada ibunya. Dan dia tidak akan memberikan susu itu kepada yang lain sebelum dinikmati oleh ibunya. Tidak ada yang lebih utama daripada ibunya. Sampai suatu ketika dia pulang agak terlambat, ibunya sudah tertidur. Nah, susulah dibawa untuk ibunya. Tapi ibu kalau terkalok, terkalok ibu tuh, tertidur ibu itu. Tertidur ibu itu, tertidur. Jadi ketika tertidur, anaknya merengek. Kasih dia susu itu. Kan nenek kalau nenek kalau gitu. Tidak ada bapaknya ini. Tidak mau dia kasih sampai ditunggunya sampai besok. Sampai terbangun ibunya diberikan kepada ibunya baru diserahkan kepada yang lain. Dia meratap di hadapan Allah. Ya Allah, aku melakukan itu karena ikhlas kepadamu, hanya karena wajahmu. Nah, kalau itu karena aku melakukan ikhlas kepadamu dan jika itu adalah sebuah kebaikan di matamu, maka bukakanlah pintu gua ini, Allah. Berikanlah kami pertolongan. Tidak lama setelah itu, kata Rasulullah, maka tanah-tanah itu seperti bergerak, kerikil itu bergerak sampai terbuka, masuk kembali cahaya. Sekarang, tapi kepala semua sudah bisa keluar. Ada cara kepala keluar badan tinggal, belum besar. Lalu yang kedua berdoa. Apa pula doanya? Ya Allah ya Tuhan, dulu aku mengumpulkan uang. Untuk apa mengumpulkan uang? Karena dia tertarik kepada sepupunya yang cantik, dan dia ingin bayar sepupunya itu dengan uang itu supaya bisa melakukan perbuatan tidak baik dengan dirinya. Dia tidak mau nikahi, tapi dia menginginkan sepupunya itu. Maka dia dikasih uang, dibayar, kumpulkan duit, kasih bayar. Ketika dia mendekati sepupunya itu, setelah diserahkan uang, sepupunya itu mengatakan, janganlah kau buka cincin itu kecuali membukanya adalah yang berhak. Artinya nikahi aku dulu, kalau tidak boleh. Mendengar itu tersentak jiwanya, timbul rasa takutnya kepada Allah, dia lari, ditinggalkannya sehingga tidak terjadi perbuatan yang tidak baik itu. Berat sekali perjuangannya Bapak Ibu. Nah, kucing natagak di muka ikan. Kalau ada ikan ada kucing, pakai dulu Bapak Ibu.
Kalau kursi yang nambah iman bagus itu. Yang tinggalkan ikan tuh. Tapi tidak ada kursi yang nambah iman. Tetap saja serampai ikan dimakan kembali. Ada. Namanya kursi. Kalau sebalang saji pernah tinggal no. Mendengar pengajian tu sudah tapi tidak ada dimakan ikan tuh. Tapi ini tidak. Berat hati dia lari meninggalkan itu. Dia takut kepada Allah. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku meninggalkan perbuatan itu karena takut kepadamu. Jika itu adalah sebuah kebaikan di sisimu ya Allah, maka berilah pertolongan kepadaku. Maka Rasulullah katakan, Allah berikan pertolongan itu. Runtuh lagi tanah itu. Semakin terbuka, tapi belum juga bisa mereka keluar. Yang ketiga berdoa lagi kata Rasulullah. Apa doanya? Dan dia menjelaskan dia adalah seseorang yang pernah mengupah seseorang. Ada orang bekerja dengannya, upahnya cukup banyak, tapi yang diupahnya tidak mengambil uangnya. Dan sudah karena itu sebulan mungkin kepada harinya, ala banyak pergi upahnya dan ngambil dia bayar jelek. Dan tiba-tiba dia pergi upah. Tentu uang ini tangannya terus ada tiba-tiba orang tu. Karena sudah lama nak datang, maka uang itu oleh dia diberikan binatang ternak dan disuruh orang mengembalakan. Rupanya binatang ternak ini banyak berkembang biak dari uang upah tadi. Berkembang biak. Kemudian datang tidak lama setelah itu sudah berkembang biak. Datang yang orang yang dulu diupah itu minta upahnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau upahnya ada 5 juta. Nah, ini 5 juta pun harus dijadikan modal. Kalau sampai tabalik kadai 2, tabalik 3. Datang orang tu minta upah, barang jadi bagian. Upah 5 juta dulu, tapi tidak didapati di tangan awak, ada buka kali ada rupa maju. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tabalik kadai 1, 2, 3 kadai. Tiba balik. Ambo pernah kerja dapat dulu. Lupa aku ambil hajinya. Upah ambo 5 juta tu. Nanti ni ibu dan bapak kalau yang datang berawak barau kasih bagian upahnya. Kambing saya 5 juta kurang seketek. Bapak ibu 5 juta lebih seketek. Nah kita lelang bagi kau. Harga saya kambing itu semua. Nampak 5 juta. Ibu biasa dan pas itu. Ibu barang bayar apa tadi itu? Pas kau lewat atau apa? Pas ni aku pernah orang pas. Siapa pas kau baru kau lewat? Hari. Pas ada orang kurang saja, ada orang lebih, ada orang pas. 5 juta. Pada uang tadi itu sudah terbeli toko. Mungkin kalau kita taksir sampai ratusan juta. Lalu orang tadi tidak satu pun yang sama dengan kita prinsipnya begini. Tidak ada sama dua prinsip bagi orang. Apa prinsipnya ketika dia datang meminta upahnya orang yang diupah tadi itu oleh orang yang menyimpan uang upah itu yang sudah dibeli binatang ternak dan berkembang biak bagi dia apa? Ini upahmu pasti. Ini tidak pernah jadi awak. Tidak 100 jadi 110 tidak pernah. Kalau kamu orang oleh 10. Jadi Allah tetap. Mayat kafilah yang jangan tahu makhraj. Ada saja dalam keluar. Banyak aku sendiri banyak mengalami menipu. Maka selalu kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak selalu dengan uang. Orang berbuat baik kan menunggu beruang dulu baru berbuat baik. Maksudnya beruang dia dulu baru dia berbuat baik. Apakah kalau tidak beruang kita tidak berbuat baik? Berbuat baik itu macam-macam. Nasihat. Kalau nasihat yang kita miliki. Kalau harta yang kita miliki berbuat baik dengan harta. Contoh di situ, tambah atau kurang berbuat baik dengan nasihat. Tapi Pak Haji banyak harta, Pak Haji jo harta. Tapi Pak Haji kok lagi nasihat iyo, Ustaz iyo puluh, harta iyo puluh, kalah blok. Sanang mana mintu lebih aminan itu Pak Haji. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Bapak datangnya sini. Amin. Jujur Bapak Ibu, berbuat itu sesuai dengan keadaan kita. Jangan hidup ini tidak pernah berbuat baik. Menyesal besok. Apalagi kalau kita berbuat zalim. Berbuat zalim itu sama membuat lubang di depan jalan yang kita akan lewati.
Belajar lewat di situ, dibuat lubang, nak jatuh ke situ saja. Pasti apa? Tak boleh berjalan. Apapun. Jadi kita dalam berbuat baik itu sudah ada rumusnya. Diqadarin dengan takaran yang kita miliki. Kalau banyak rezeki awak banyak, berbuat baik semakin banyak kita serahkan. Kalau sedikit ya sedikit sesuai kemampuan dan apa sendiri. Dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, buatkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan terakhir, orang yang sampai ketika takwa itu Allah akan limpahkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Jadi ketika rezeki Allah berikan kepada kita, sadarilah sesungguhnya itu adalah buah daripada ketakwaan kita. Tandanya Allah sayang kepada kita. Tapi balik Ustaz, orang tidak tahu jawabanmu sama sekali manidak itu kayu. Pemberian tapi tanpa kasih sayang. Pemberian tanpa kasih sayang. Tidak. Pokoknya si anak risiko dapat rok. Tapi di antara anak pemblok itu ada yang mendapatkan dengan kasih sayang. Wah, ini cerita seorang. Tapi orang yang memberi itu ada perhatian lebih kepadanya. Jadi bedanya orang mendapatkan sesuatu yang diiringi dengan kasih sayang Allah dengan tidak itu jelas. Di antaranya pemberian Allah yang diiringi oleh Allah dengan kasih sayangnya, pemberian itu adalah mendatangkan keberkahan. Keberkahan itulah kasih sayang Allah. Contohnya tidak ada kasih sayang Allah dan juga kali Allah, Ustaz, yuk dipakai sepatu kita jatuh, saya kata. Hendak, sepatu baru kita jatuh, saya tahu Ustaz. Aku nak pakai sepatu nazalah tu. Sepatu lah pakai sepatu lepas mengambil ukuran. Apa? Para itu kita koreksi diri orang. Sepatu itu dibanding di Malaysia. Hendak. Atau para lu bapak kita koreksi itu. Jadi pada subuh mereka ini fadilatul taqwa, janji-janji Allah kepada orang bertakwa. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya menggapai derajat takwa itu. Salah satu jalannya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke derajat mutakin yang kita harapkan. Amin. Saya jawab yang hadir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita mengisi Ramadan ini semaksimal mungkin. Jika saja bermanfaat segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.